Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai. Kembali lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya hukum imsak yang selama ini kita lakukan. Biasanya kita kalau sudah sahur itu ya, kita akan mengakhiri sahur kira-kira 1/4 jam atau 10 menitan, kadang ya 5 menit ya sebelum adzan. Nah, ini ada sebagian pihak yang mengatakan imsak itu bid'ah munkarah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada perintah untuk melakukan imsak. Nah, mereka bertendensi bahwa yang namanya sahur, takhirus sahur itu hukumnya sunnah. Ya, takhirus sahur itu sampai kapan? Sampai waktu subuh. Nah, kemudian dengan pemahaman mereka yang seperti itu dibuat untuk menghajar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini sudah kita lakukan. Bahwa biasanya kalau sebelum masuk waktu subuh kita itu melaksanakan imsak, kita itu mengamalkan yang namanya imsak. Nah, lantas apakah memang benar imsak itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, ini saya membawa kitab Hawashi Al-Madaniyah. Ini kitab Hawashi Al-Madaniyah cetakan Haromen di halaman 184 juz 2. Ini merupakan hasyiahnya kitab karya Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli hadis dan juga ahli fikih tentu saja. Ahli hadis dan ahli fikih beliau ini. Ya, mirip-mirip lah dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena beliau, kalau Ibnu Hajar Al-Haytami ini kan muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori, sedangkan Syekh Zakaria Al-Ansori itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ya sama-sama alim istilahnya. Ini beliau mengatakan di dalam kitab Minhajul Qawimnya, wa yusannu takhiruhu ay as-sahuri lil khobari al-muttafaqi alaihi. Ini redaksi pertama yang kita perlu pahami di sini adalah mengakhirkan sahur itu hukumnya kan sunnah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sahur itu diusahakan ya istilahnya mepet-mepet subuh lah gitu ya, mepet-mepet subuh. Apakah sampai subuh loh? Kalau kita sampai subuh masih makan, masih sahur kan ya malah itu ndak sah puasanya, ndak jadi puasanya. Wong puasa itu dimulai dari awal subuh itu. Jadi subuh masuk, disitulah awal dari puasa, kan seperti itu. Nah, makanya di sini mengakhirkan sahur hukumnya sunnah. Nah, yang menjadi pertanyaan ini kan, mengakhirkan sahur ini sampai kapan? Apakah memang sampai pas betul ketika masuk subuh itu? Misalkan subuhnya jam 4.00, berarti kita disunahkan untuk ngepasno istilahnya ya, apa ya, ngepasno biar sesuai makan sahurnya itu berakhir jam 4.00. Tapi ya sulit sekali ya. Kalau begitu malah modelnya kita ndak punya kesunahan untuk makan sahur. Nah, ini yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam takhirus sahur lil mutafaki lil khobari al mutafaki alaih, ini karena ada khobar mutafak alaih ya, ini yang sudah disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi sunnah sampai kapan? Lah ini dicontohkan oleh Nabi. La yazalun nasu bi khairin ma ajalu al fitra wa akharu as-sahura. Ini. Jadi manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, ketika kita dalam posisi mengakhirkan sahur kemudian menyegerakan berbuka, ini akan senantiasa dalam kebaikan.
Nah, kemudian ada lagi hadis, ini takbir ini jelas ya, pokoknya takhirus saum sunnah kan secara umumnya begitu. Kemudian prakteknya yang pas. Ini lebih spesifik, Imam Ibnu Hajar menyatakan satu hadis, ini hadis Bukhari, wasoha lansah soheh, apa hadis, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, summa kumna ilas sholati, wa kana qadru ma bainahuma khamsina ayatan. Nah, ini ada sahabat mengatakan tasaharna, kami sahur ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat sahur bersama Rasulullah. Summa kumna ila sholati, kemudian setelah sahur para sahabat dan Nabi Muhammad sama-sama mendirikan sholat subuh maksudnya ya. Kemudian kami mendirikan sholat, bersama-sama mendirikan sholat. Lah, wakana qadru ma bainahuma khamsina ayatan, dan jarak antara sahur dan sholat ya, jarak antara sahur dan sholat subuh itu kira-kira pembacaan khamsina ayatan, 50 ayat. Nah, inilah yang kita sebut dengan imsak di Indonesia. Jadi kita menggunakan istilah imsak itu hanya untuk membahasakan qadru ma bainahuma khamsina ayah, seperti yang sudah pernah dicontohkan oleh Nabi. Tapi sayangnya di hadis ini Nabi Muhammad tidak mengatakan imsak, dan ahli hadis juga tidak menyatakan kata imsak. Nah, di Indonesia kita meminjam kata imsak untuk memahami jarak antara sholat subuhnya Kanjeng Nabi bersama sahabat dan sahurnya Kanjeng Nabi dengan sahabat, yang 50 itu kita bahasakan sebagai imsak. Nah, untuk membahasakan itu saja. Jadi jarak 50 ayat inilah, jedanya inilah yang kita sebut dengan imsak. Atau biasanya kalau imsak itu kita artikan dengan istilah adalah menahan atau menghentikan makan, menahan makan sunnah, itu hukumnya kan di kalangan kita. Karena ini sudah pernah dilaksanakan langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kejelasan hadis ini, wafihi, di dalam hadis ini, dopton, ini di sini ada sebuah definisi, ada sebuah keterangan, ada sebuah batasan. Liqadrima yahsulu bihi sunnatu takhir. Itu ada sebuah batasan sampai kapan takhir ini dilaksanakan, kan seperti itu. Apakah memang kalau misalkan subuhnya pas jam 4.00, kalau kita ingin memiliki kesunahan takhir harus dipaskan dengan 4.00, itu kan tidak. Ternyata takhir di situ kesunahan ada jaraknya antara mengakhirkan dengan sholat subuh. Jadi jaraknya berapa? 50 ayat. Nah, ini kalau ayatnya pendek-pendek, misalkan qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu berapa detik? Kan kira-kira ya 3 detikan tuh. 3 detik, 4 detik kalau membaca. Lebih ya, atau 10 detik lah, itu tergantung yang membaca cepat apa enggak. Nah, itu kalau kita kalikan 50 ayat, misal qul huwallahu ahad itu ada berapa ayat itu kita tinggal kalikan ya, kira-kira ya kalau cepat paling ya 5 menit atau 10 menit. Nah, inilah yang kita sebut dengan imsak. Jadi kita jangan salah paham, jangan kita menganggap imsak itu mulai puasa, enggak. Tetap mulai puasa itu ketika waktu subuh masuk, itulah awal dari puasa. Nah, untuk menjaga kita itu agar tidak terjerumus ke waktu subuh kalau kita masih sahur, ya kita adakan imsak seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat. Pernah sahur bersama sahabat, kemudian sholat bersama sahabat. Sahur dan sholatnya itu dikasih jeda 50 ayat.
pembacaan 50 ayat, ya kira-kira 5 menit, 10 menit atau 15 menit lah ya, biar kita berhati-hati. Itu yang kita maksud sebagai waktu imsak. Dan tentu saja waktu imsak yang kita maksud itu adalah jeda atau mengakhiri makan sahur. Kita mengakhiri jeda untuk mengakhiri makan sahur. Apakah kalau makan kita tidak diperbolehkan? Tetap boleh. Tetapi kita kasih jeda biar lebih mantap, yakin bahwa kita ini tidak dalam waktu subuh sahurnya itu kan, seperti itu. Kalau makannya di waktu subuh kan jelas tidak sah, seperti itu ya sahabat. Ya, saya kira bisa dipahami di sini bahwa yang namanya imsak itu hanya penggunaan bahasa. Kita bukan memulai puasa dengan kata-kata imsak itu, tetapi kita hanya menjaga agar tidak dalam posisi keraguan apakah kita itu di waktu subuh makan atau tidak. Kalau ada jeda seperti yang dilakukan Rasulullah, itu lebih aman, istilahnya seperti itu, dan puasa kita sah dan ya berkah seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.